PT SGMW Motor Indonesia, agen tunggal pemegang merek Wuling Motors di tanah air, bukan nama baru di industri otomotif. Nama Wuling Motors semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena kepercayaan para penggunanya. Sebelum masuk ke Indonesia, induk perusahaan Wuling Motors di Tiongkok berhasil menduduki peringkat nomor 1 dalam hal volume penjualan selama 12 tahun. Namun tahukah Anda kalau Wuling belum memasukkan semua jenis mobilnya ke Indonesia? Meski diprediksi akan laku keras, mobil yang akan kita bahas ini masih disimpan rapat di Cina. Apa saja mobil tersebut? Berikut pembahasannya. Adik Wuling Almaz Baojun 510. Wuling Almaz di negara asalnya punya adik yang punya tampilan hampir identik. Namanya Baojun 510 yang dipasarkan mulai dari 123 jutaan loh. Bentuk tampangnya persis SUV keluaran Baojun pada umumnya dengan bahasa desain interstellar geometri. Mobil ini punya 3 layer lampu, yang atas sebagai daytime running light atau DRL, sementara bawahnya yang sejajar bumper sebagai lampu utama. Dan bawahnya lagi sebagai fog lamp. Tapi dari bentuk buritan dia sedikit berbeda. Lekukannya bak mobil crossover yang melandai. Garis bodinya tidak tegak seperti SUV pada umumnya. Memang Baojun 510 diposisikan sebagai SUV crossover. Ya, kalau diduelkan di Indonesia bakal melawan Honda HR-V, MG ZS, Hyundai Kona, atau Suzuki SX4 S-Cross. Sejauh mata memandang, keseluruhan lekukan bodinya mengingatkan kita pada Ford EcoSport, tapi tanpa konde. Karakter petualangnya terpancar berkat penyematan underguard silver depan dan belakang, overfender hitam yang memanjang sampai sisi pintu, ditambah roof rail. Mobil ini bakal cocok buat kamu-kamu yang simple dan gak neko-neko. Memiliki bodi yang sedikit lebih kecil dari Wuling Almaz, mesin mobil ini juga berbeda tanpa turbo, meski sama-sama berkapasitas 1500 cc. Dan tentunya harga mobil ini lebih murah dari Wuling Almaz yang ada di Indonesia saat ini. Gimana? Kalian mau mobil ini segera didatangkan ke Indonesia? Wuling Hatchback Baojun 310. Wuling Baojun 310 menjadi salah satu mobil yang ditunggu perilisannya di Indonesia. Bagaimana tidak, selama beberapa tahun Wuling berkiprah di Indonesia, mobil hatchback Wuling sampai sekarang belum juga dimunculkan. Mobil ini diluncurkan pada tahun 2016 lalu di Cina, dan rumornya akan masuk ke Indonesia sekitar 2018. Sayangnya sampai sekarang Baojun 310 ini tidak kunjung hadir ke tanah air. Mobil ini digadang-gadang dapat memberikan fitur yang canggih dengan harga sekelas Honda Brio loh. Mobil penggerak roda depan ini fiturnya sangat menggoda di kelas city car. Untuk ukuran mobil range 120 sampai 150 jutaan rupiah, Baojun 310 tipe tertinggi didukung layar LCD resolusi tinggi 8 inci. Dengan sistem navigasi GPS dan Bluetooth. Bahkan ada sunroofnya. Di beberapa fiturnya bisa setara dengan Honda CR-V yang harganya beberapa kali lipat. Untuk versi wagon bahkan tersedia jok elektrik, cruise control, dan sistem keyless berikut start-stop engine. Dengan fitur yang begitu wow, Baojun 310 bahkan masih layak bersaing dengan city car yang harganya 150 sampai 200 jutaan rupiah. Sumber tenaga Baojun 310 berasal dari mesin naturally aspirated berkapasitas 1,2 liter. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 81 tenaga kuda dengan torsi 116 Nm pada 3.600 rpm. Dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 5,3 liter per 100 km. Desain stylish ala anak muda dengan grill besar dan siluet headlamp bersudut tajam. Gimana? Pecinta mobil kecil bakalan jatuh hati deh sama mobil ini. Mobil listrik Wuling EV.
Hongguang Mini EV menjadi salah satu mobil listrik paling laris di Cina. Mobil yang dijual dengan harga 60-an juta rupiah di Cina itu dapat upgrade baterai yang membuatnya bisa jalan lebih jauh. Ini telah jadi idola masyarakat Cina sejak pertama kali diluncurkan beberapa waktu lalu. Angka penjualannya terus meningkat secara konsisten sedari tahun lalu. Mobil mungil ini bisa menempuh kecepatan hingga 100 km per jam. Gimana? Kencang banget kan? Sekali ngecas, mobil listrik ini bisa menembus 200 km. Angka itu lebih dari cukup untuk warga yang tinggal di daerah perkotaan yang biasanya hanya butuh jarak tempuh pendek. Ajaibnya lagi, mobil listrik mungil ini bisa menempuh jarak 100 km dengan hanya biaya listrik Rp16.000. Tahu sendiri kan, biaya segitu sama aja dengan 1 liter Pertamax yang cuma bisa menempuh belasan kiloan. Itu pun kalau mobil kamu hemat loh ya. Wuling Hongguang Mini EV ini dirumorkan akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Meskipun begitu, Wuling EV ini harus dirilis secepatnya, karena brand Cina yaitu Chery EQ1 juga akan segera masuk ke pasar Indonesia. Hongguang X. Wuling dalam waktu dekat ini segera meluncurkan SUV baru sejuta umat, bikin Pajero dan Fortuner bakal ketar-ketir. Wuling hadir mengusung konsep SUV dengan nama Hongguang X. Desain eksteriornya yang serba kotak ini telah ditampilkan di pameran mobil Cina Auto Show beberapa waktu lalu. Desainnya yang seolah campuran antara Jeep Wrangler dan Range Rover Evoque ini sangat relevan jika jadi mobil harian. Tapi sayangnya tidak ada keterangan soal dimensi Hongguang X ini. Dari bagian desain eksterior, bentuknya yang boxy ini mengingatkan kita pada model SUV di era tahun 2000-an, tapi dengan sentuhan futuristik. Bisa dilihat dari sektor depannya banyak ditemukan unsur mengkotak, seperti bagian grill dengan pola sarang lebah berukuran besar yang dibalut warna hitam. Namun, apakah mobil ini akan masuk ke Indonesia? Ya, kita lihat saja nanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.